Yo semuanya, banyak banget hal menarik yang ada mengenai upcoming next gen console, dan salah satunya adalah bagaimana next gen console ini akan menjadi terobosan baru untuk PC gaming kita. Baik Xbox Series X maupun PS5 akan berbagi kode genetik yang sama untuk persoalan hardware-nya. Hal inilah yang akan membuat relasi antara konsol dan PC akan menjadi semakin saling menguntungkan daripada sebelumnya. Kedua konsol ini yaitu Xbox Series X dan PS5 akan menggunakan teknologi dari AMD. Yang lebih tepatnya adalah Zen 2 dan RDNA 2, dan teknologi ini tentu akan segera hadir pada platform PC juga ke depannya. Seperti yang kita tahu, bahwa arsitektur Zen 2 dan AMD udah sangat terbukti sebagai CPU yang mumpuni untuk soal game. Dan RDNA 2 yang mana nantinya juga akan hadir untuk PC yang diperkirakan akan rilis berdekatan dengan pada saat konsol ini rilis. Meski begitu, hal yang membedakan antara PC dan konsol atau bahkan konsol dengan konsol itu adalah banyaknya fitur eksklusif yang terintegrasi pada level nanometer. Seperti misalnya, Sony akan menghadirkan 3D audio algorithm, bandwidth I/O yang tinggi, dan SSD controller untuk PS5. Sedangkan Microsoft akan menghadirkan Xbox Velocity Architecture pada konsol terbarunya, yang mana juga dilengkapi dengan semua kecanggihan yang diperkenalkan pada DirectX 12 Ultimate API. Oleh karena itu, gue akan coba bahas lebih dalam mengenai hal itu. Jadi nggak perlu banyak omong, langsung aja kita mulai, let's go! Ray tracing merupakan sebuah teknologi yang sangat terkenal pada ekosistem PC hardware maupun laptop. Dan rupanya teknologi ini juga akan diadaptasi pada konsol terbaru dari Sony maupun Microsoft. Xbox Series dan PS5 akan memberikan ray tracing dalam sebuah fitur yang dihadirkan dengan menggunakan arsitektur dari AMD RDNA 2. Bagi kalian yang tahu mengenai ray tracing, untuk saat ini pada ekosistem PC pun ini merupakan sebuah fitur dan teknologi yang hanya ada dan dimiliki oleh tim hijau aja. Tapi dengan munculnya ray tracing untuk next gen konsol ini, yang mana untuk graphic card-nya dihandle oleh AMD, kita jadi tahu bahwa RDNA 2 akan dapat mensupport ray tracing. Dan kemungkinan akan banyak fitur ini akan menginfluence RDNA 2 pada ekosistem PC ke depannya. Meskipun bakal ada beberapa fitur juga yang nggak akan ada di PC. Seperti misalnya adalah cast scrubber dan yang lainnya. Teknologi AMD lain yang akan diberikan oleh PS5 adalah Smart Shift. Smart Shift akan secara dinamis merubah biaya power pada sistem antara GPU dan CPU untuk memastikan bahwa sistem tetap berada pada batas dayanya tanpa mempengaruhi kinerja dari PS5 itu sendiri. Meski begitu, fitur ini udah tersedia pada ekosistem laptop gaming dengan Radeon Dedicated GPU dan Ryzen 4000 APU. Nah, baru-baru ini gue melihat sebuah demo teknologi baru untuk PS5 yang sekilas memperlihatkan mengenai future dari RDNA 2 dari AMD ini. Unreal Engine 5 Tech Demo Lumen in the Land of Nanite dari Epic Games memperkenalkan dua buah teknologi baru yaitu Lumen dan Nanite. Dua teknologi ini bertujuan untuk memindahkan beberapa workload yang terkait dengan aset dan pencahayaan yang udah disiapkan sebelumnya dari developer ke engine itu sendiri, dan bertujuan untuk mengatasi bagaimana sebuah engine berurusan dengan film grade asset yang biasanya dianggap terlalu rumit untuk ditangani sebagian besar sistem. Gue akan coba sedikit jelaskan mengenai kedua teknologi ini. Yang pertama untuk Nanite. Nanite akan memungkinkan developer untuk mensupport high detail asset langsung pada game, tanpa harus khawatir mengenai demand pada sistem. Biasanya aset level of detail atau LOD dan normal maps dibutuhkan untuk membuat game terlihat menjadi lebih detail. Dan ini membutuhkan langkah implementasi manual yang harus dikerjakan oleh developer. Nah, dengan Nanite hal ini bisa di-bypass, yang mana akan memberikan waktu lebih untuk developer untuk membuat aset yang semakin bagus, yang mana Unreal Engine akan melakukan stream dan scaling secara real-time untuk menyesuaikan kebutuhan atau sistem budget. Sekarang gue akan coba jelasin apa itu Lumen. Lumen merupakan sebuah teknologi untuk Dynamic Global Illumination yang bereaksi secara langsung terhadap scene dan perubahan cahaya. Sistem akan secara aktif dan dinamis merubah atau menggeser indirect dan diffuse lighting untuk beradaptasi terhadap scene, yang mana akan memberikan kebebasan dan fleksibilitas pada perubahan siang dan malam, atau pencahayaan realistik dari interaksi player yang mana melampaui pencahayaan statis atau hard-coded. Nah, dua teknologi ini tentu akan menjadi sebuah bumbu masak baru buat para game developer nantinya di dalam mengembangkan game dengan Unreal Engine 5 ini. Meski begitu, seenggaknya dikabarkan bahwa Unreal Engine 5 ini akan dirilis pada tahun 2021.
Sehingga asumsi gue bahwa engine ini baru bisa kita nikmati di dalam game secara real mungkin setelah pertengahan 2021. Oke, gue akan lanjut lagi. Selain daripada kartu grafis, apa yang akan menonjol pada next gen konsol ini adalah mengenai disertakannya NVMe Drive yang mana sebetulnya udah banyak kita temukan pada PC gaming saat ini. Baik Microsoft maupun Sony akan memberikan custom I/O dan compression teknologi untuk meningkatkan bandwidth system. Merampingkan dan mengoptimalkan aset streaming merupakan sebuah benang merah pada kedua konsol ini dan menjadi sebuah hal penting dalam pengembangan engine pada tahun 2020, termasuk dengan optimized for next generation storage dari Unreal Engine 5. Pada Xbox Series X, Microsoft akan menawarkan Xbox Velocity Architecture yang baru, yang mana sebenarnya terdiri dari 4 teknologi utama, yaitu Direct Storage, Custom NVMe SSD, Sampler Feedback Streaming, dan Dedicated Decompression Block. Yang mana beberapa dari fitur ini juga akan hadir pada ekosistem gaming PC. Dan faktanya udah ada beberapa dari teknologi tersebut yang terdapat pada ekosistem PC saat ini. Direct Storage merupakan sebuah produk anggota dari DirectX Family yang mana merupakan sebuah brand new I/O system yang bertujuan untuk mengurangi CPU overhead pada multi-core workload menjadi sepotong single core. Yang mana hal ini sebenarnya merupakan hal umum pada kedua konsol next gen ini, dengan tujuan untuk mengurangi CPU load hingga sepersekian dari yang sebelumnya. Microsoft juga berencana untuk menghadirkan Direct Storage pada platform Windows dan Xbox Series X. API I/O yang baru juga bekerja bersama dengan peningkatan bandwidth konsol untuk membebaskan operasi CPU pada tugas-tugas penting lainnya. Oh iya, API itu singkatan dari Application Programming Interface. Hal ini sangat penting pada konsol yang mana lebih sering running pada clock speed yang lebih rendah jika dibandingkan dengan high-end desktop yang setara. Sampler Feedback Streaming atau SFS merupakan sebuah tool yang sebenarnya udah ada pada developer toolbox pada PC. Meskipun lo kemungkinan besar juga nggak akan bersentuhan dengan tool tersebut. Hal tersebut memfokuskan improvisasi tekstur streaming dan tekstur space shading yang mana keduanya akan memberikan sebuah improvement rendering pada resolusi yang tinggi dengan fidelity maksimal tanpa mengganggu resource pada keseluruhan sistem. DirectX 12 Ultimate juga menyertakan DirectX Ray Tracing, Variable Rate Shading, dan Mesh Shaders. Ini merupakan sebuah API untuk games generasi baru, sebuah pecahan dari next gen puzzle, dan disertifikasi untuk kompatibel terhadap hardware baik dari Nvidia maupun AMD. Sehingga hal ini akan memiliki full support pada PC. Nah, pada sisi lain, PS5 nggak bisa mengoperasikan DX12 atau bagian apapun dari Microsoft API. Tapi kita akan melihat kesamaan yang terletak pada custom system on chip yang diberikan AMD kepada Sony untuk PlayStation. Meski Xbox dan PS5 menggunakan RDNA 2 grafik silikon yang mirip, namun keduanya memiliki konfigurasi yang sangat berbeda. Custom chip milik Sony memberikan sebuah bandwidth yang belum pernah ada pada sebuah konsol. Hal ini meliputi hardware decompression chip yang kurang lebih sama dengan Xbox Series X, bersamaan dengan dedicated DMA controller, 2 I/O coprocessor, dan coherency engine, dan scrubber cache GPU. Yang tadi di awal sempat gue mention juga. Mungkin yang menjadi perbedaan terbesar mengenai dua konsol dan gaming PC adalah bahwa Sony mendesain flash controller versi mereka sendiri untuk onboard SSD-nya, yang mana sepertinya nggak akan seperti apapun yang pernah kita lihat pada ekosistem PC saat ini. Dan kita tinggal lihat aja untuk hal tersebut jika dibandingkan dengan PCIe 4.0 controller terbaik yang akan tersedia nanti pada tahun ini di dalam konteks raw bandwidth. Jadi semua hal ini adalah mengenai decompression yang terdengar akan menjadi fokus utama untuk future game development dan performance ke depannya. Terus, gimana dengan PC? Well, kita mungkin melihat lebih banyak dari teknologi itu yang akan masuk ke ekosistem PC sebagai peningkatan I/O pada sebuah chip. High Bandwidth Cache merupakan sesuatu yang dengan mudah disentuh AMD dengan arsitektur Vega-nya. Jadi kita mungkin akan melihat implementasi lebih jauh setelah RDNA 2.0 hadir. Kedua konsol ini menyoroti storage throughput sebagai sebuah matriks di dalam mengukur spesifikasi teknologi, yang mana menunjukkan bahwa throughput dapat menjadi sebuah kunci di dalam matriks performance utama untuk game performance. Epic juga mengatakan bahwa fast storage SSD merupakan sebuah hal yang sangat penting di dalam demonya, dan bahwa solusi storage PS5 merupakan god tier atau level dewa dan bisa dibilang untuk PC nggak ada apa-apanya. Meski begitu, seberapa besar HDD atau SATA SSD yang lebih lambat akan memperlambat pengalaman lo dalam bermain game? Akan banyak pertanyaan muncul mengenai persoalan SSD ini. Atau dengan kata lain, seberapa besar dampaknya terhadap sebuah performa gaming. Meski begitu,
Hal yang udah pasti akan dirasakan oleh gamer konsol adalah pada next gen konsol ini adalah boot yang lebih cepat, loading screen yang lebih cepat, dan beberapa hal lain yang akan diberikan oleh kecepatan dari SSD ini. Nah, lalu gue akan bahas mengenai audio. Untuk audio, nggak akan sepanjang yang tadi. Gaming PC udah lama banget capable untuk 3D dan spatial audio, seperti HRTF processing dan seringnya diaktifkan pada per game level. Hal tersebut adalah sesuatu yang paling sering akan dibebankan kepada CPU, kecuali jika dipercepat dengan dedicated chips yang ada pada headset atau DAC atau Digital to Analog Converter. Xbox Series X akan memberikan sebuah dedicated audio block yang ditujukan untuk memproses sebuah suara sampai ke detil terbaik dengan algoritma yang lebih kompleks di bawah naungan Project Acoustic, dan juga akan memberikan plugin support untuk Unity dan Unreal Engine. Yang membuat menarik untuk PC gamer dengan rilisnya PS5 itu adalah dengan disertakannya New 3D Audio Engine yang dibuat dan ditujukan untuk CPU Compute Unit. Sony menargetkan untuk memberikan spasial dan HRTF processing tanpa membebani CPU lebih dari yang seharusnya. Algoritma yang direncanakan untuk diperkenalkan dengan sebuah paket Tempest 3D Audio Tech adalah ciptaan dari Sony sendiri, yang mana dari informasi tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita akan cenderung menemukan banyak kesamaan antara Sony dan AMD di dalam pseudo proprietary engine audio baik di bawah naungan Sony maupun AMD. Hal lain apa yang bisa kita harapkan untuk PC dari next gen konsol ini? Well, baik Sony DualSense controller dan redesign Xbox controller akan bisa dipastikan dapat digunakan pada gaming PC pada poin tertentu. Meski bisa dibilang DualSense mungkin akan membutuhkan sedikit usaha tambahan, tapi selama nggak membutuhkan dongle, gua rasa no problem sih. Nah, itu kira-kira yang bisa gue sampaikan mengenai fitur dari Xbox dan PS5 yang kemungkinan bakal bisa menjadi sebuah terobosan untuk ekosistem PC gaming. Dan misal, meski hanya setengah dari seluruh fitur itu dan game engine akan masuk ke ekosistem PC kita, tentu kita pun akan mendapatkan sebuah benefit yang menguntungkan juga. Oke, itu aja. Gue sangat berharap informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalkan kalian ingin tahu informasi terupdate lagi seputar teknologi, jangan lupa untuk subscribe supaya kalian bisa dapat notifikasi ketika gue upload video baru seputar teknologi. Oke, see you later. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian merasa video ini berguna buat kalian, jangan lupa untuk subscribe channel gue ya. Thank you.